Selamat siang, perkenalkan nama saya Jelia Yusi Anada, NIM 2004081107. Saya prodi PG PAUD kelas A4 dari kelompok 4. Kami membahas tentang pengertian, fungsi, jenis lingkungan pendidikan. Pokok pembahasan saya adalah Tripusat Pendidikan Bagian Keluarga. Langsung saja, apa itu keluarga? Keluarga adalah sekelompok primer yang terdiri dari sejumlah kecil yang karena hubungan semeda dan sedarah. Itu yang dimaksud dengan keluarga. Dan yang berikutnya, keluarga merupakan peran penting di dalam pendidikan. Maksudnya adalah karena pendidikan keluarga mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Di dalam keluarga yang berperan penting adalah orang tua yang melatih dan memberikan petunjuk tentang aspek kehidupan. Itu yang merupakan peran penting pendidikan di dalam keluarga. Selanjutnya adalah fungsi keluarga sangat berpengaruh terhadap besarnya proses pendidikan. Mengapa fungsi keluarga itu penting? Karena memberikan tuntutan dan contoh semenjak anak-anak sampai dewasa dan sehingga dia bisa berdiri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi keluarga. Nah, dalam fungsi itu ada dua proses, yaitu proses sosialisasi anak dan proses pendidikan formal. Proses sosialisasi anak itu apa? Yaitu mengembangkan berbagai aneka peran sosial yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, yaitu proses pendidikan formal. Proses pendidikan formal itu ada tiga, yaitu pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran itu bentuk kebersamaan, kesetiaan, cinta. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Sedangkan pengetahuan adalah memberikan nilai moral, nilai kejujuran, dan sikap. Itu yang dimaksud dengan sebuah pengetahuan. Dan sedangkan keterampilan adalah menyiapkan seorang anak, anak menjadi seorang pribadi yang mandiri dan juga peduli terhadap lingkungan. Itu yang dimaksud dengan keterampilan. Nah, selanjutnya adalah dalam keluarga ditumbuhkan. Ada tiga, yaitu perasaan aman, saling menyayangi, sifat demokratis. Nah, perasaan aman itu seperti apa? Satu, perasaan dicintai tanpa syarat. Kedua, dihargai, diakui. Itu yang dimaksud dengan perasaan aman. Sedangkan saling menyayangi, yaitu seperti apa? Saling menyayangi orang tua, saling menyayangi saudara. Contohnya, ketika anak ingin berangkat sekolah, selalu memberikan salam kepada orang tua. Itu yang dimaksud dengan saling menyayangi. Dan sifat demokratis. Nah, sifat demokratis itu seperti apa sih? Nah, sifat demokratis itu adalah mengajarkan kewajiban sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah. Contohnya seperti apa? Seperti terdapat dalam pembagian tugas untuk kewajiban menjaga, membersihkan rumah. Contohnya, ayah membersihkan lingkungan luar rumah, membersihkan halaman. Ibu memasak, membersihkan dapur. Sedangkan anak itu bertugasnya mencuci piring, mengepel lantai. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat demokratis pembagian kerja. Dan selanjutnya adalah keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semeda dan sedarah dan pembentukan keluarga inti. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal, apa itu keluarga? Nah, keluarganya ini.
Sedangkan di dalam keluarga ini terbentuk keluarga inti. Nah, keluarga inti seperti apa? Contohnya, keluarga inti yaitu ayah, ibu, anak. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga inti. Nah, di luar keluarga inti ada namanya keluarga yang diperluas. Contohnya seperti apa keluarga diperluaskan? Yaitu keluarga, contohnya kakek, nenek, adik, pembantu, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keluarga yang diperluaskan selain dari keluarga inti. Selanjutnya adalah di dalam faktor mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ada 3. Yang pertama, kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya. Kita ambil contoh yaitu kebudayaan. Faktor kebudayaan itu seperti apa? Yaitu membiasakan dilakukan di dalam keluarga. Contohnya, penguasaan. Orang tua biasanya memberikan kepada anaknya untuk bisa menguasai, contohnya belajar bahasa Inggris. Ibunya pengen anak itu bisa berbahasa Inggris, tetapi sebenarnya anak itu tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi dipaksa untuk menguasai bahasa Inggris. Itu yang biasanya mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena tidak sesuai dengan keinginan dia. Yang kedua, tingkat kemakmuran. Tingkat kemakmuran ini juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena apa? Karena meningkatkan kebutuhan dan aspirasi anak. Maka keluarga umumnya tidak bisa memenuhi kebutuhan kemakmuran tersebut. Itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan selanjutnya adalah keadaan perumahan. Keadaan perumahan itu biasanya perumahan yang layak menjadi aspirasi anak. Tetapi terkadangnya keluarga itu tidak bisa memenuhi dan tidak dapat memenuhi hal tersebut karena keadaan faktor rumah tadi, anak tidak bisa berkembang karena ya keadaan rumah segitu-gitu aja. Yaitu yang biasanya mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Nah, selanjutnya adalah jalur pendidikan keluarga biasanya memberikan nilai-nilai, yaitu nilai keyakinan atau agama, yang kedua nilai budaya, yang ketiga nilai moral. Nah, nilai keyakinan agama itu biasanya seperti apa? Seperti biasanya keyakinan agama itu suatu identitas yang memberikan didikan, melatih dan juga mengajarkan tentang agamanya yang biasanya dianut oleh setiap keluarga. Dan juga di dalam keyakinan itu biasanya memberikan sebuah tentang pemikiran, pola pikir, perasaan, keterkaitan maupun perilaku dan sifat manusia. Itu biasanya di dalam keyakinan atau agama. Sedangkan nilai budaya itu seperti apa? Contohnya melalui sikap, contohnya cara berbicara. Biasanya dalam keluarga itu mempunyai budaya tersendiri. Saya ambil alih tadi seperti contoh berbicara itu saya ambil contoh, biasanya orang tua mendidik anak supaya bisa berbicara kepada orang tua itu sopan santun. Nah, dan juga bisa memilah bagaimana berbicara kepada orang tua, berbicara kepada sesama umurnya, dan berbicara kepada orang lain. Itu biasanya diberikan nilai budaya, itu biasanya. Dan juga nilai moral. Nilai moral yaitu
biasanya memiliki perilaku yang buruk dan baik dan buruknya. Itu yang dimaksud dengan jalur pendidikan memberikan nilai-nilai. Dan selanjutnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat yang paling baik melakukan pendidikan individu maupun pendidikan sosial. Dan hanya pendidikan itu kanak-kanak tetapi juga bagi para remaja. Bukan hanya pendidikan untuk anak-anak tetapi juga bagi para remaja. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan cara menyampaikan atau kurang penyampaian, kurang materi yang disampaikan. Mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.